materi belajar kayak ini nggak ada. Karena kita harus kerja rodi bikin rel kereta cepat dari Jakarta ke Surabaya. Sampai Bandung aja nggak jadi-jadi. Yo, hiji dua tilu, open your mind. Ya, selamat datang kembali di channel YouTube Sang Guru PPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang lagi di rumah aja, tetap di rumah aja ya, sehat semuanya, jangan sampai sakit. Hari ini saya hadir kembali di dalam, ini episode keberapa saya nggak tahu, saya tidak masukkan ini ke dalam episode tertentu. Tapi sebelum saya ingin sampaikan dulu, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel YouTube ini, dan like juga konten ini dan konten-konten yang lainnya. Oke, jadi hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran yang mungkin Bapak Ibu Guru, atau bahkan saya sendiri juga sudah menyampaikan sebelumnya. Kalau di materi sebelumnya itu adalah kita membahas bagaimana Pancasila punya kedudukan, bagaimana Pancasila punya fungsi, ya, seperti yang kalian tahu, Pancasila itu sebagai dasar negara ada, sebagai pandangan hidup ada, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan tersebut. Tapi bukan lagi ngomongin Pancasila, tapi turunannya. Kenapa Pancasila itu bisa jadi sumber dari segala sumber hukum? Sumber hukumnya di mana? Di manakah kau berada? Sumber hukumnya apa? Ya ini yang kita akan bahas, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bersama saya, Treza Digja, di channel YouTube Sang Guru PPKN. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? 1, 2, 3. Mau sampai di mana? Nah, terserah. Yang jelas hari ini saya hadir ingin berbagi sama kalian semua, sama Bapak Ibu Guru dan lain sebagainya. Kalau mau ngapain lagi, ya tanya aja Bapak Ibu Gurunya kenapa muterin konten YouTube yang saya buat. Oke, saya lanjut. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana perkembangan Undang-Undang Dasar Negara kita, dia punya fungsi dan punya kedudukan. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali, apa yang ingin saya ingatkan kembali, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu tidak bisa terlepas dari Indonesia udah merdeka atau belum. Kalau kita belum merdeka, kira-kira ini Undang-Undang Dasar berlaku nggak ya? Ya enggak. Jadi kita harus ngomongin dulu bagaimana hubungannya. Apa hubungannya? Hubungannya adalah kalau kita nggak merdeka, maka kita nggak bebas menjadi sebuah negara. Kita tidak bisa menghirup dengan baik semua aroma, udara, keindahan, dan kebahagiaan yang ada di negeri. Selesai. Nggak adalah aturan dan lain sebagainya. Nggak adalah saya bisa bikin materi belajar kayak ini, nggak ada. Karena kita harus kerja rodi bikin rel kereta cepat dari Jakarta ke Surabaya. Sampai Bandung aja nggak jadi-jadi. Oke, kita lanjut. Jadi analoginya adalah kenapa harus kita mundur dulu sedikit dan apa keterkaitannya. Sederhana. Jadi Indonesia merdeka dengan teks proklamasi. Apakah itu langsung mendirikan kita menjadi sebuah negara? Enggak. Ibaratnya hati, kalau kalian pacaran nih, kalian sah saya sebagai pacar si A, si B. Enggak. Pacar itu bukan apa-apa. Yang lebih utama adalah ketika kalian sudah menjalani, sudah punya tahapan menuju ke jenjang berikutnya, yaitu keluarga. Sampai dengan kalian mendengar kata sah. Nah, begitu juga dengan Indonesia. Indonesia, apakah merdeka sah setelah Indonesia menyatakannya di proklamasi kemerdekaan? Jawabannya enggak. Karena kita membutuhkan kelengkapan lain. Salah satu kelengkapannya adalah hal-hal yang sifatnya tertulis. Karena proklamasi itu tidak tertulis. Kalaupun ada teksnya, itu juga kan di dalam teksnya disebutin hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diatur dan bla 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 dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta bla 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 bla, Soekarno, Hatta. Nah, diaturnya kapan? Siapa yang ngatur?
Ya itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana diatur? Pembukaan. Masih ingat alinea 1 bahwa Indonesia menyatakan kita sangat menjunjung tinggi hak kodrati alias hak mendasar. Nggak boleh lagi ada nama penindasan, tidak boleh lagi ada nama penjajahan di atas dunia. Karena harus dihapuskan. Masih ingat alinea kedua? Alinea kedua adalah kita berharap pada posisi ini kita sedang berada di ujung kemerdekaan. Maksudnya adalah ingin membuka kemerdekaan gitu ya, dan kita akan menjadi sebuah negara dengan penuh cita-cita yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sampai sekarang belum terwujud. Kasihan ya. Dan yang ketiga, ada motivasi spiritual. Mendorong kita untuk merdeka, dan akhirnya kita menyatakan bahwa Indonesia merdeka. Nah, pernyataan bahwa Indonesia merdeka di alinea ketiga itu adalah pelengkap secara tertulis yang melengkapi teks proklamasi. Jadi dalam tempo sesingkat-singkatnya itu, kita bisa klaim itu salah satunya oleh alinea ketiga. Dan alinea keempat masih ingat tujuan negara Indonesia ini didirikan tuh mau ngapain? Siapa yang tanggung jawab? Lu harus tanggung jawab semuanya ya. Ini negara bukan main-main. Ya juga. Makanya saya sekarang hadir untuk membantu kalian semuanya untuk sama-sama berdiskusi, bertukar pikiran, pendapat, lagi-lagi untuk menciptakan dan mewujudkan tujuan dari negara Indonesia ini ada untuk apa. Itu yang akan kita bahas. Nah, apalagi yang akan kita bahas dan kenapa harus pembukaan dulu sih? Kenapa harus nggak langsung aja gitu? Mau begini, harus begitu, diatur begini. Kenapa nggak begitu aja? Kenapa harus ada pembukaan? Masih ingat? Sekali lagi, pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah sebagai salah satu arena, salah satu fasilitator, salah satu penghubung kita menjadi negara yang merdeka secara sah. Karena kita mengatur hal-hal yang sifatnya mendasar. Pertanyaannya kenapa harus pembukaan Undang-Undang Dasar dulu yang kita bahas? Kenapa nggak langsung aja sih? Lama, bentar lagi mau PTS, mau ambil nilai. Nilainya banyak. Nggak, mau nggak mau kita harus membahas itu. Kenapa? Karena di dalam pembukaan, di dalam teks pembukaan itu mengandung sifat-sifat yang mendasar. Hal-hal yang sifatnya fundamental. Sifatnya mendasar gitu ya, hal fundamental itu. Apa isinya di dalamnya? Ada bagaimana kita bisa mewujudkan semua keinginan kita. Bagaimana kita bisa mewujudkan cita-cita kita. Lewat apa? Pokok pikiran. Jadi dari setiap alinea yang ada di pembukaan itu ada pokok-pokoknya. Oh iya, saya lupa, jangan lupa juga. Di alinea keempat, kita memuat dasar negara Indonesia yang sekarang kita jadikan ideologi negara Indonesia. Pancasila. Oke, jadi itu teman-teman yang kenapa sih harus kita urgent, kenapa pembukaan ini sangat penting, karena di dalamnya ada hal yang sifatnya fundamental. Satu, gimana caranya mewujudkan Indonesia merdeka, udah selesai tuh. Tapi gimana caranya untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, di dalamnya itu diatur pokok-pokok pikirannya kayak gimana sih agar kita bisa mewujudkan kemerdekaan yang bla 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 bla. Dan itu nanti diatur juga, pokok pikiran itu mengatur juga sila-silanya nanti kayak gimana. Tuh. Selain itu ada hal apa lagi yang sangat mendasar atau hal yang sifatnya fundamental? Ya, ada cita-cita negara kita mau kayak gimana, ada juga pernyataan Indonesia Merdeka yang tadi saya bilang, dan yang terakhir ingat masih ada dasar negara di alinea keempat, terakhir. Nah, apa kaitannya dasar negara Pancasila kita itu dengan bab yang kita sekarang akan bahas, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ingat, Pancasila itu selain sebagai dasar negara, Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dia adalah aturan yang semua aturan yang ada di bawahnya berkiblat sama dia. Lantas siapa sumber hukumnya? Kan tadi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dia segalanya dari sumber hukum yang ada. Siapa sumber hukumnya? Yang sumber hukumnya yang sekarang kita bahas yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Udah ya, udah tahu tuh. Jadi apa yang namanya sumber hukum di Indonesia? Ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selesai. Belum lah, kita baru mulai ini. Jadi
Poin utamanya kita akan hari ini membahas kenapa sih Undang-Undang Dasar itu dijadiin sumber hukum. Kalau udah jadi sumber hukum, logikanya berarti hukum dasar di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar. Nah, kenapa? Jadi sebelum kita masuk ke sana, kita akan berbicara banyak di bab ini mengenai aturan. Nanti sih lebih banyak lagi tentang peraturan perundang-undangan. Mamam gitu. Nah, yang kita akan bahas hari ini adalah kenapa kok bisa ada aturan. Jadi aturan itu ternyata ada sebuah istilah. Namanya adalah konstitusi atau aturan. Nah, jadi konstitusi ini yang melatar belakangi adanya Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Jadi setiap negara di dunia ini rasanya kayaknya semua punya konstitusinya ya, dengan gaya mereka masing-masing, dengan karakteristik mereka masing-masing. Nah, apaan sih itu konstitusi? Aduh, banyak-banyakin aja istilah. Konstitusi itu, kalau asal katanya ya banyak ya, ada yang kalau bahasa Prancis ya constitution, bahasa Prancis eh, constitution, kayak gitu kali ya, saya juga nggak tahu. Nah jadi konstitusi itu apaan? Jadi konstitusi itu intinya adalah eh, kalau dalam bahasa Indonesia konstitusi itu adalah sebuah ketentuan yang kemudian dia mengatur mengenai kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Kehidupan ketatanegaraan deh, jangan di Indonesia aja. Jadi eh, karena Indonesia itu punya undang-undang dasar, maka yang diatur sama konstitusi itu ya si undang-undang dasar itu sendiri. Jadi undang-undang dasar negara Republik Indonesia itu adalah konstitusinya negara kita. Kalau negara lain ada nggak? Ya ada. Sekali lagi dengan karakteristik mereka yang masing-masing berbeda-beda tentunya. Nah, yang jadi PR buat kita adalah konstitusi itu ternyata nggak semuanya tertulis. Jadi salah ya. Ternyata saya juga bisa aja salah tadi menyebutkan sebuah analogi. Jadi konstitusi itu, sebuah aturan ketatanegaraan itu, saya ulang ya, konstitusi itu pada dasarnya adalah sebuah aturan ketatanegaraan. Di negara ini kan banyak ya unsurnya, ada kita, masyarakat sipil, belum lagi masyarakat sipil, ada masyarakat yang atas, menengah, bawah, bawah banget, hina gitu. Enggak lah ya. Jadi, eh, di dalam konstitusi itu ternyata ada dua, ada yang sifatnya tertulis dan ada yang sifatnya tidak tertulis. Kalau yang tertulis di Indonesia apa kira-kira? Udah jelas lah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ternyata ada yang nggak tertulis. Jadi, ada sebuah konstitusi yang rupanya tidak tertulis. Dia itu adalah sebuah kebiasaan yang menjadi praktek kenegaraan dan terus-menerus dilakukan. Contohnya apa coba? Ada yang bisa tahu? Atau misalkan kalau saya ambil nih saya punya tongkat. Sebenarnya ini, salah. Sebenarnya ini pelan tuh ya, tuh pelan. Anggaplah nih tongkat. Mari kita sama-sama, saya kasih contoh. Apakah yang namanya konstitusi tidak tertulis, karena tadi kan saya bilang kebiasaan yang dilakukan sama negara gitu ya, sebuah pembiasaan yang dilakukan sama lembaga-lembaga negara dan menjadi sebuah ketetapan. Apakah contohnya konstitusi tidak tertulis adalah ketika misalkan uh, ada siapa ya, ada kakek-kakek lewat, ini saya lagi sakit pinggang beneran ini ceritanya dari tadi berdiri, lewat, terus kita sebagai pemuda lihat, wah ada kakek-kakek, ayo kita tolong. Ini kek, kita tolong. Jangan, saya bukan kakek-kakek, saya ini cuma lagi sakit pinggang. Kayak gitu. Ayo, itu bukan. Atau yang kedua, kalian sebelum ada COVID ini sering ya upacara ya? Sering nggak sih? Atau ternyata nggak pernah upacara di sekolahnya? Wow, amazing. Amazing banget kalau nggak pernah upacara. Sayang banget ya. Kalau upacara, apakah upacara bendera yang kita laksanakan setiap hari Senin itu merupakan sebuah konstitusi tidak tertulis atau sebuah aturan tidak tertulis? Oh ya, saya lupa kasih tahu. Jadi aturan tidak tertulis itu atau konstitusi tidak tertulis itu kita biasa menyebutnya namanya adalah konvensi. Ulang, konvensi. Jadi sebuah aturan yang dibiasakan berulang-ulang terjadi oleh penyelenggara negara dan menjadi sebuah ketetapan itu namanya konvensi. Atau yang terakhir contohnya kalau tadi saya contohin upacara bendera apakah betul? Satu lagi, pernah sadar nggak sih kalian kenapa ya kok setiap tanggal 17 Agustus itu selalu ada upacara di istana? Atau kenapa ya setiap tanggal, kalau nggak tanggal 14, 15, 16 Agustus itu, dari zaman baheula, Presiden itu menyampaikan laporan pertanggungjawabannya ya. Lagi zaman dulu melaporkan pertanggungjawaban ke MPR, karena Presidennya dipilih sama MPR. Itu bukan konvensi. Ayo, yuk dipilih. Yang mana? Kan semuanya sama-sama baik tuh. Semuanya sama-sama sebuah kebiasaan yang dilakukan.
Saya juga yakin lah kalian kalau ada kakek-kakek atau orang tua gitu minta tolong pasti dibantu. Tapi ternyata bukan itu yang namanya konvensi. Saya ulang ya, konvensi itu highlight-nya adalah poin utamanya adalah dilakukan oleh penyelenggara negara atau lembaga-lembaga negara yang memang biasa menyelenggarakan kegiatan kenegaraan. Karena balik lagi, ini konstitusi. Konstitusi itu adalah aturan ketatanegaraan. Oke, selesai ya. Itu mengenai konstitusi. Lanjut. Nah, di dalam konstitusi itu, kalau bicaranya Indonesia, konstitusi tertulisnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seperti yang tadi saya bilang tuh, ada hal penting ternyata di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi, ada ternyata hal penting. Hal terpenting utamanya adalah yang tadi saya analogikan. Indonesia tuh merdeka atau enggak sih dengan teks proklamasi? Ternyata enggak. Karena kita juga membutuhkan dokumen-dokumen lain. Makanya namanya konstitusi. Karena konstitusi itu berupa dokumen-dokumen yang kemudian harus dilampirkan secara tertulis. Oke, dalam sebuah negara. Kalau memang itu namanya konstitusi tertulis. Sekarang kita lagi ngomongnya konstitusi tertulis, maka UUD 45 tertulis nggak? Ya iyalah, dari tadi kita kemana aja, bos. Kita lagi ngomongin konstitusi tertulis. Oke, nah kita akan bahas apa yang ada di dalam konstitusi tertulis di Indonesia yang menarik. Yang tadi saya sempat simpulkan, jadi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada hal-hal yang sifatnya fundamental. Salah satunya adalah pokok pikiran. Pokok pikiran itu apaan? Aduh, itu istilah yang berbeda ya, bukan alinea lagi. Jadi pokok pikiran itu bukan alinea 1, 2, 3, 4, enggak. Tapi pokok pikiran ini juga kemudian ada 4. Ini adalah begini, jadi di dalam pembukaan UUD 45 itu kan, ada sebuah cita-cita, ada sebuah pernyataan, ada banyak deh, ada banyak pernyataan. Dan pernyataan-pernyataan tersebut sebenarnya kan itu adalah follow up dari atau turunan dari teks proklamasi. Ya nggak sih? Kan kata teks proklamasi, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain itu yang tadi saya sampaikan, itu kan akan diatur. Nah, diaturlah itu dalam pembukaan. Pembukaan juga itu adalah sebuah statement bahwa kita merdeka secara utuh dan tertulis. Tapi apakah iya kita bisa merdeka dengan cuma gitu doang? Ya enggak. Maka dari itu ada yang namanya makna pokok pikiran. Jadi setiap alinea, setiap teks yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar itu memuat yang namanya pokok. Pembukaan UUD 45 kan udah pokok. Di dalam pokok ada pokoknya. Pokoknya itu buat apa? Pokoknya itu yang di dalam pokok ada pokok. Itu untuk mewujudkan dalam bentuk nanti sila-sila. Diterjemahin lagi nanti sama sila-sila. Jadi nggak ngambang. Ah, enak di ngambangin terus. Nggak enak. Ngeliat yang ngambang-ngambang aja nggak enak. Kita aja yang ngeliat nggak enak, apalagi yang ngerasain. Jadi, di dalam pembukaan UUD 45 itu ada yang pokok pikiran. Oke, pokok pikiran itu ada 4. Pokok pikiran yang pertama adalah, intinya adalah persatuan. Wah, jadi kita itu menjadi sebuah negara yang kemudian menjunjung tinggi persatuan. Terus persatuannya buat apa? Persatuannya itu adalah untuk melindungi, meliputi ya, segenap bangsa dan seluruh tumpah darah negara Indonesia. Mau dimanapun berada. Jadi, tidak hanya kepada golongan tertentu atau paham individu aja, enggak, tapi di atas segalanya. Jadi persatuan Indonesia itu di atas segalanya. Tujuannya untuk apa? Yang tadi saya bilang tujuannya adalah untuk bagaimana caranya negara kita ini bisa melindungi segenap atau bahkan seluruh tumpah darah Indonesia. Pokok pikirannya, kira-kira udah berhasil belum? Tahu ya, silahkan jawab sendiri deh. Oke. Terus apa? Pokok pikiran yang kedua. Pokok pikiran yang kedua basisnya adalah ya tadi keadilan sosial. Jadi karena sudah ada pokok pikiran yang pertama adalah basis mendasarnya adalah persatuan yang diwujudkan dengan melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk apa mewujudkan keadilan sosial. Nah, sekarang keadilan sosial menjadi basisnya, menjadi dasarnya. Jadi negara itu hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Jadi ini turunannya ya. Jadi setiap warga negara itu punya yang namanya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Balik lagi, kenapa bisa kayak begitu ya? Karena negara itu hendak mewujudkan keadilan bagi siapapun di negeri ini. Oke. Nah, yang ketiga, pokok pikiran yang ketiga adalah bagaimana negara ini bisa menghadirkan sebuah kedaulatan bagi rakyatnya. Jadi nggak ada lagi tuh rakyat yang merasa tertindas, nggak ada lagi tuh rakyat yang kebebasannya terhalangi atau sangat dibatasi oleh pemerintah, itu nggak ada. Jadi
semua praktek penyelenggaraan negara itu berharapnya bahwa diselenggarakannya dengan kedaulatan rakyat. Jadi semua orang punya power, semua orang punya kekuatan, semua orang punya daya. Atau bahasanya sekarang itu, ya kita itu menganut sistemnya demokrasi. Dan yang terakhir adalah pokok pikiran yang keempat. Apa pokok pikiran yang keempat? Pokok pikiran yang keempat adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi, ketuhanan dan kemanusiaan ini fungsinya adalah ingin menunjukkan bahwa kita ini negara yang bertuhan. Selain bertuhan, kita juga punya basis yang lain, basis mendasar yang memang diajarkan oleh founding fathers kita, bahkan leluhur bangsa kita. Apa? Ya tadi, bersosial. Maksudnya bersosial itu apa? Ya berperi kemanusiaan lah. Jadi, kita itu hidup bukan sekedar untuk hidup untuk diri kita sendiri. Kita ini hidup bukan hanya sebatas untuk beribadah kepada Tuhan, tapi Tuhan juga mengajarkan kita kan beribadah itu tidak hanya langsung dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama manusia. Jadi pembukaan yang keempat itu dia juga sudah mencakup ibadah yang diajarkan sama Tuhan.